Hai Sobat Data, di video ini kita akan bahas topik yang sering kita dengar tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya, yaitu inflasi. Jadi, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam kata lain, saat inflasi terjadi, harga-harga barang dan jasa naik dan nilai uang kita jadi sedikit berkurang. Kita semua bisa merasakan dampak inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Harga bahan pokok dan barang-barang kesehatan naik dan sulitnya aktivitas ekonomi membuat banyak orang mengalami penurunan pendapatan. Di masa pandemi COVID-19, situasi inflasi di Indonesia mengalami perubahan besar. Selama pandemi, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB dan PPKM untuk menekan penyebaran virus. Kebijakan ini berdampak pada inflasi di berbagai sektor. Misalnya, sektor transportasi dan pariwisata mengalami tekanan besar karena mobilitas masyarakat sangat terbatas, sehingga inflasinya menurun. Namun, kebutuhan bahan pokok dan kesehatan justru naik karena tingginya permintaan di tengah ketidakpastian. Tapi, jangan salah, inflasi nggak selalu buruk. Ada keuntungan dan kerugiannya juga. Di sisi positif, inflasi yang terkendali mendorong ekonomi untuk terus bergerak. Tapi, kalau inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Sekarang, kita lihat inflasi di Indonesia. Berdasarkan data Year on Year pada 90 kota, inflasi Indonesia bisa berbeda-beda setiap tahunnya. Bukan cuma itu, jika kita lihat dari sudut sektor, seperti makanan, transportasi, atau komunikasi, ada perbedaan yang cukup tajam antar sektor. Tapi, kalau kita lihat antar pulau, perbedaannya nggak terlalu mencolok. Menarik ya? Untuk melihat apakah perbedaan ini benar-benar signifikan, kita akan gunakan metode statistik yang namanya MANOVA atau analisis varians multivariat. Tapi, karena data inflasi kita nggak memenuhi asumsi distribusi normal multivariat dan ada perbedaan matriks kovariansi, kita pakai pendekatan non-parametrik, yaitu per MANOVA dan per DISC. Dari uji per MANOVA, ternyata memang ada perbedaan signifikan dalam inflasi tahunan antar sektor, tapi nggak ada perbedaan signifikan antar pulau. Sedangkan dari pengujian, dengan per DISC terlihat bahwa inflasi antar sektor lebih tersebar dan nggak ada persebaran signifikan antar pulau. Kemudian, kita pakai Kruskal-Wallis untuk melihat perbedaan inflasi antar sektor tiap tahunnya. Hasilnya menunjukkan, tiap tahun ada beberapa sektor yang inflasinya berbeda dengan sektor lain. Dengan uji Mann-Whitney, kita bisa melihat sektor-sektor mana yang beda signifikan dari yang lain. Antara tahun 2020 hingga tahun 2022, inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan berbeda signifikan dibandingkan sektor lainnya. Dari semua analisis ini, kita bisa lihat bahwa inflasi bisa sangat bervariasi antar sektor dan menunjukkan tren berbeda setiap tahun, khususnya di masa pandemi. Nah, kalau kamu mau lebih memahami bagaimana inflasi memengaruhi kantong dan gaya hidup kita, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan ekonomi. Semoga video ini membantu kamu lebih mengerti soal inflasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.